Hai Bray, welcome in this tutorial in 14 tutorial. Bagaimana cara membuat efek yang seperti ini? Ya, seperti itu efeknya. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita pelajari bersama cara membuat seperti apa di tutorial kali ini. Tetapi aku ingin menjelaskan sedikit ya, apa itu motion grafis. Motion grafis itu sebuah seni gabungan desain grafis yang merupakan gabungan dari gambar, objek, video, teks yang digabungkan menjadi animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Itu dia apa itu motion grafis, teman-teman. Teman-teman juga bisa cek lagi di Google maupun di media lainnya apa itu motion grafis. Kita akan saksikan bersama tutorialnya kali ini. Stay in this channel 14 tutorial. Oke, yang pertama yaitu anchor point. Anchor point sebuah titik pada sebuah objek. Teman-teman bisa lihat tuh ada titik di tengah-tengahnya, bentuk kotak bulat ya, ada pinggirnya kayak plus gitu ya. Itu gunanya untuk sebagai pusat sumbu X. Misalkan teman-teman ingin menganimasikan, ingin menggerakkannya, itu pusatnya di situ. Jadi teman-teman harus pastikan tuh berada di tengah-tengah dengan cara menekan tombol kontrol agar berada di tengah-tengah titiknya itu. Nah, itu saja pengertiannya. Mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Silahkan disimak. Ya, kita sudah punya 2 shape sekarang. Tetapi anchor point ini tidak berada di tengah ya. Ini sangat penting. Anchor point itu berguna untuk saat membesarkan ataupun menganimasikannya, karena efeknya akan terpengaruh gara-gara titik ini ya, titik yang berbentuk plus ada bulat tengah-tengah ini. Kita ketengahkan dengan cara menekan tombol pen behind atau cara cepatnya Y ya. Kita ketengahkan dengan menekan tombol control pada keyboard, sehingga akan muncul kotak seperti ini. Kita akan tengahkan ya, dan bawah juga sama kita tengahkan. Step yang kedua yaitu trim pads. Bagaimana ya cara membuat trim pads? Sebenarnya trim pad itu sebuah animasi sebenarnya ya, dari animasi in ke out. Nah, ada banyak variasinya nih teman-teman. Ada start, ada end, dan ada offset. Teman-teman bisa pilih aja atau atur tiga-tiganya itu. 3 komponen itu bisa teman-teman atur di rumah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bagaimana cara membuatnya teman-teman? Kita lihat tutorialnya sebagai berikut ini. Lalu teman-teman bisa klik layer yang mana yang diberi efek, yang akan diberi efek trim pads-nya itu. Lalu teman-teman bisa buka di tanda ini sehingga menjadi ke bawah ya. Muncul sebuah menu baru yang bernama Add. Teman-teman lihat di sampingnya ada menu pause di sini, ada menu play di sini. Teman-teman bisa klik. Lalu kita pilih trim pads-nya. Sehingga muncul sebuah menu baru yang bernama trim pads 1. Kita akan buka kembali propertiesnya. Dan muncul lagi sebuah menu baru yang bernama start, end, dan offset. Nah, kita akan menganimasikannya. Caranya, teman-teman aktifkan terlebih dahulu toggle animasi end-nya. Kita buat menjadi 0%. Lalu di keyframe ke-10 kita akan ubah menjadi 100%, sehingga terjadi efek yang seperti ini. Nah, kita akan memberi efek lagi di start-nya, kita nyalakan toggle animasinya. Lalu di keyframe ke-15 kita akan ubah menjadi 100, sehingga efeknya akan jadi seperti ini. Untuk memperhalus sebuah gerakan pada keyframe, teman-teman juga bisa atur dengan cara memblok keyframe ini. Diklik kanan keyframe assistant easy ease atau dengan cara cepatnya F9. Lalu untuk memberikan efek khusus untuk animasinya, untuk menyentak atau melambat di akhir, teman-teman bisa buka sini namanya grab editor ya. Grab editor ini fungsinya untuk memberikan kesan animasi yang teman-teman inginkan, seperti menyentak atau melambat atau mencepatkan, bisa ya di sini. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah kurva melengkung seperti ini. Teman-teman bisa diblok yang kurva akhirnya, dan kita akan geser ke sebelah kiri sehingga di awalnya agak sedikit menukik ya. Ini efeknya menyentak. Nah, seperti itu.
Step yang ketiga yaitu rotation tool. Gunanya untuk memutar objek atau merotasikan objek, misalkan kotak jadi berputar-berputar gitu ya. Itu toolnya maksudnya saya jelaskan. Nanti bagaimana cara membuatnya teman-teman, kita akan lihat tutorialnya sebagai berikut ini. Kita akan buat ini berseberangan arah dengan cara menekan tombol ini rotation tool ya, W atau ya cara cepatnya. Tinggal kita geser aja gitu. Dan kita besarkan agar tidak tabrak seperti ini, jadi nggak kelihatan efek tambahannya gitu. Ya ginilah contohnya ya. Step yang keempat yaitu layer masking. Teman-teman bisa tahu kan ada animasi-animasi di motion grafis yang ada layer maskingnya. Nah itu sebenarnya menggunakan alpha matte ataupun luma matte pada menu track matte. Misalkan teman-teman ada di ujungnya itu ada namanya expand, teman-teman bisa pilih, nanti muncul sebuah menu baru namanya TRK matte gitu ya, track matte namanya. Nah itu ada muncul alpha matte dan luma matte, itu teman-teman untuk memasking objek tersebut. Nah bagaimana cara membuatnya teman-teman? Mungkin penasaran? Kita lihat videonya yang satu ini. Kan udah ada gitu ya, kan kurang bagus gitu, kelihatan udah ada di awal. Kita duplikat aja shape white ini, kita duplikat, Ctrl D, kita pindahkan pada bawah layer 14 ini. Kita ubah trackpadnya menjadi alpha matte sehingga shape teks ini tidak terlihat pada awalnya, lalu pada di layer berikutnya akan terlihat. Jadi mengikuti memasking ya, memasking objek menggunakan shape itu ya namanya. Yang kelima yaitu auto trace. Auto trace itu gunanya untuk men-tracing ulang sebuah objek vektor yang tadinya vektor, misalkan shape kotak ataupun logo, di tracing ulang menggunakan menu namanya auto trace ini. Ada di menu layer, bisa pilih menu layer, lalu di paling bawah tuh ada namanya auto trace. Itu gunanya untuk men-tracing ulang objek untuk diberikan efek-efek khusus seperti saber, elemen 3D dan sebagainya. Bagaimana cara menggunakannya teman-teman? Kita akan lihat videonya yang satu ini. Step 2 nih, kita pilih layer, kita pilih auto trace untuk men-tracing ulang sebuah objek shape di After Effects menjadi ada titik-titik vektornya gitu ya. Jadi nggak usah buat pakai pen tool dikit-dikit, itu agak lama gitu ya. Kita langsung aja pakai menu yang namanya auto trace, kita pilih OK, sehingga muncul sebuah frame baru atau layer baru yang bernama auto trace shape layer 2. Itu yang udah ada titik kurva-kurvanya nih, seperti ini tuh, ada titik-titiknya gitu. Step yang keenam yaitu efek saber teman-teman. Teman-teman tahu kan film Star Wars yang kayak pedang laser warna biru itu? Nah itu bagaimana ya cara menggunakannya teman-teman? Itu pengaplikasikan cukup gampang gitu cara menggunakannya. Cuman rada rumitnya ketika kita mengatur-ngatur propertiesnya teman-teman. Nah bagaimana cara menggunakannya teman-teman dengan baik dan benar? Kita akan lihat videonya yang satu ini. Sekarang kita pilih efek, kita klik terlebih dahulu nih layarnya, kita klik layarnya, lalu kita pilih efek dan kita pilih video copilot dan saber, sehingga muncul efek sabernya. Cuman animasi kita buat tadi nggak kelihatan nih. Nah modenya kita ubah nih jadi add. Pokoknya kalau modenya, kalau misalkan layarnya nggak kelihatan, tadi kan nggak kelihatan tuh ya. Kalau misalnya tadi normal nih, tuh kan nggak kelihatan. Kita ubah jadi add. Jadi untuk gunanya tuh untuk apa namanya ya? Jadi animasi itu bisa nyatu gitu ya, nggak ada background warna hitamnya gitu, menutupi objek sebelumnya gitu. Nah di sini kita bisa pilih presetnya macam-macam nih, ada elektrik, ada energis. Kita pakai elektrik sekarang ya. Kita atur glow-nya menjadi 38 karena nggak terlalu besar-besar ya, dikit-dikit aja. Di costume score teman-teman bisa buka nih propertiesnya. Kita bisa pilih core type-nya menjadi layer masking, sehingga efeknya mengikuti bulatan yang sudah kita masking tadi, yang kita udah tracing ulang tadi ya. Tuh. Step ketujuh yaitu layer adjustment, yaitu layer kosong untuk diberikan efek-efek ataupun color grading pada layer tersebut agar dampaknya ke layer di bawah-bawahnya. Jadi misalkan teman-teman layer adjustment di atas, nah layer bawahnya akan terkena dampaknya dari layer adjustment itu gunanya. Nah bagaimana ya cara memakainya agar tepat gitu ya? Kita akan lihat videonya yang satu ini. Akhir kita akan bahas masalah layer adjustment.
Jadi layer kosong untuk memberikan efek ya sebenarnya. Kita bisa pilih di sini layer, new, adjustment layer. Sehingga muncul sebuah adjustment layer 7 di sini. Ini layer kosong sebenarnya untuk memberikan efek maupun color grading di sini bisa juga. Bagaimana cara membuat sebuah pre-compose untuk menggabungkan beberapa file di Adobe After Effects menjadi satu grup? Bagaimana caranya? Ayo kita buat sekarang. Pre-composekan layer-layer tadi, ini yang mudah ini, kita akan pre-compose biar agak sedikit simple. Kita klik kanan, lalu pre-compose. Kita klik OK saja. Nah, yang terakhir kita akan membuat bagaimana cara membuatnya efek glow, efek drop shadow. Bagaimana caranya? Ayo kita buat sekarang. kita akan beri efek glow di sini, glow dan drop shadow atau bayangan di bawahnya, di belakangnya gitu, bayangan hitam. Nah, misalkan kayak gini terjadi efek kayak gini, hitam semua, jadi nggak ada efek mungkin terlalu pekat gitu ya, itu efeknya terlalu pekat. Kita atur aja dengan tombol T, jadi muncul sebuah keyframe baru yang bernama opacity. Kita akan atur menjadi 30% aja gitu ya, nggak usah terlalu gede-gede gitu. Nah, jadi akan efeknya seperti ini agar lebih bagus gitu ya. Ya teman-teman, itu dia tutorial yang telah kita pelajari bersama bagaimana membuat efeknya seperti tadi ya teman-teman. Semoga teman-teman yang di rumah bisa terus mengembangkan terus kreativitas teman-teman dengan tutorial lainnya yang lebih banyak di YouTube maupun di Google. Dan semoga bermanfaat yang video yang telah saya buat tadi tutorialnya. I will see you again in this tutorial 14 tutorial. Thank you for watching and until next time. For me and for you, thank you.